Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahul iwaj. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi sholli sodli wa yassirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat beriman di seluruh dunia. Insya Allah akan disampaikan tentang ayat-ayat Allah tentang keutamaan infak. Marilah kita sama-sama membaca Al-Quran, merenungkan, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa
apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirum wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'iha. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tuholituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamu mufsida minal muslihi walau sya'allah la'natakum innallaha azizun hakim. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'um fihi wala hulatu wala safa'atun wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunabulatin mimma atu habbat wallahu yudhaifu liman yasa'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan
bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahjanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabilung fatarokahu soledan la yaqdiruna ala say'in mimma kasabu wallahu la yahdi kaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Wa masalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigo'a maradatillah wa tasbitan min anfusihim kama sali jannatin birabwatin asobaha wabilung fatat ukulaha di faini fa'illam yusibha wabilung fatallun wallahu bima ta'malun basir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma ahrajna lakum minal ardi
wala tayyamumul khabisa minhu tunafikuna wala satum bi ahidihi illa an tugamidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memencingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadaratum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidzalimina min ansor. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigo awajhillah wa ma tunfiqu min khairi wafa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilul agniya amin ta'afufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nas ilhaq wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran 'alaniyatan falahum ajruhum
inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahjanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di dalam Quran Surat Ali Imran terdapat 4 ayat yang berkaitan dengan infak. Quran Surat Ali Imran ayat ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 117. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya kama salirihin fiha sirun asobat harsa qaumin dolamu anfusahum fa ahlakathu wa ma dolamuhumullahu walakin anfusahum yadlimun. Perumpamaan harta mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzolimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka yang menzolimi diri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uidat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di dalam Quran Surat An-Nisa terdapat 2 ayat
Quran surat An-Nisa ayat 38. Walladzina yunfikuna amwalahum ri'a'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa may yakunis syaiton lahu qarinan fasya'a qarin. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Quran surat An-Nisa ayat ke-39. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhiri wa nafaqu mimma razaqahumullah wa kanallahu bihim alim. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin wa yataku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunha ajran azim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Di dalam Quran surat Al-Anfal terdapat 4 ayat tentang infak. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatum inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat ke-36. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu
menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah, mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Liyamijallahul hobisa min thayyibi wa yaj'alal hobisa ba'dahu ala ba'din fayarakumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya yang dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa a'idu lahum mas tata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wa aharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-63. Wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Di dalam Quran Surat At-Taubah terdapat 8 ayat. Quran Surat At-Taubah ayat ke-34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasiruhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuhum hadza ma kanaztum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikakan dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat ke-53. Kul anafiku tau'an au karhalayataqobala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma manahum tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wala yatuna sholawat illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Quran Surat At-Taubah ayat ke-91. Laisa ala du'afai wala ala marada wala ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma ala muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu min dam'i hazanan ala yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang.
Quran surat At-Taubah ayat 98. Wa minal a'rabi mayyattahidu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumul dhawa'iru alaihim dairatus sau'i wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 99. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattahidu ma yunfiku qurubatin indallah wa salawati rasul ala innaha qurbatul lahum sayudhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah ayat 121. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiya illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebaikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd terdapat satu ayat 22. Walladina sabaru wabtigo'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirru alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at ulaika lahum uqbadaro. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa duriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar.
sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Di dalam Quran surat Ibrahim terdapat satu ayat ke-31. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatam min qabli ayyatiya yaumul la bai'um fihi wala hilal. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Di dalam Quran surat An-Nahl terdapat satu ayat, Quran surat An-Nahl ayat 75. Daraballahu masalan abadam ma'lu kala yaqdiru ala say'in wa ma razaqnahu minna rizqan hasan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yasta'un alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-35. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi sholat wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Walikuli ummatin ja'alna mangsa kaliyadakurus mawallah alama razaqahum min bahimat an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basiril muhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholat wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat,
dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qaum. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan ahara wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yajnun wa ma yaf'al dzalika yalqa asamam. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yuhlud fihi muhan, yakni akan melipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa mangtaba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti. Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Qasas ayat ke-54. Wa idza jutla alaihim qalu amana bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang-orang muslim. Ulaika yu'tuna ajrahum marataini bima sabaru wa yajra'una bil hasanah sayiat wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Quran surat As-Sajdah ayat ke-16. Tatajafa junubuhum anil madajihi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma uhfiya
lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Saba ayat ke-39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasa'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Al-Fatir ayat ke-29. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa nafaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Liyawfiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlihi innahu ghafurus syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surat Yasin ayat ke-47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lilladina amanu anut'imu mallaw yasa'ullah at'amahu in antum ila fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat ke-38. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina idza asobahum bagyuhum yang tasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Di dalam Quran Surat Muhammad ayat ke-38.
Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhulu wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi wallahu al-ghaniyun wa antumul fuqara'u wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Di dalam Quran Surat Al-Hadid terdapat 2 ayat. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-7. Aminu billahi wa rasulihi wa nafiku mimma ja'alakum mustahlafina fihi falladina amanu minkum wa nafaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, pemegang amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Wa ma lakum la tu'minun billah wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad ahada misaqakum in kuntum mu'minun. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-10. Wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ardi la yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qulu wa'adallahu husna wallahu bima ta'malun khabir. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam Quran Surat Al-Munafikun terdapat 1 ayat. Quran Surat Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula aharatani ila ajalin qarib fasadaqa wa
takun minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Walai yuahirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taghabun terdapat satu ayat. Quran Surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattakullah mastata'tum wasma'u wati'u wa nafiku khairu li anfusikum wa mayyuqo suhan nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu sendiri. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. In tuqridullah qaradon hasan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Alimul ghaib wasyahadatil aziz hakim, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang perkasa, maha bijaksana. Di dalam Quran Surat Al-Lail terdapat satu ayat, Quran Surat Al-Lail ayat ke-18. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahidin indahu min ni'matin tujja, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Ila batigo'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberi itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarodo, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ta'na kuprona karobana wa ikal masir. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sogiro wali jamil muslimin yauma yakumul hisab. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang infak. Permohonan maaf apabila ada kata atau kalimat yang tidak berkenan di sahabat-sahabat beriman sekalian. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin.
fastabiqul khairat, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.